Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini makhluk apa ya? Ini teka-teki yang saya kira gampang untuk ditebak gitu kan. Tetapi yang agak membuat kita kaget itu adalah wajah dari makhluk ini. Kelihatan sedih tetapi menakutkan. Apalagi kalau dilihat mulutnya itu. Gaya mulut apa itu ya, kita tidak tahu persisnya. Tetapi ya memang kayaknya banyak berubah. Apalagi kalau matanya ya. Matanya kelihatannya mencoba dilek gitu kan. Dan berat sekali. Kayak ada di kantong kelopak matanya itu sesuatu yang menggantung begitu. Ya. Ini perkembangan terbaru setelah beberapa lama kayaknya tidak kelihatan. Tiba-tiba ada video pendek di close up ya dengan wajah seperti ini. Wajah tanpa senyuman, ya kan? Kenapa kok bisa sampai ini seperti ini makhluk ini? Mungkin kalau saya menduga terlalu banyak mengeluarkan mantra-mantra tipu-tipu, mantra-mantra kebohongan. Itulah yang tampaknya ketika pekerjaan terus-menerus dilakukan, ya, itu mengubah perilaku, mengubah wajah, ya. Kalau orang selalu melihat, oh, saya akan berkunjung ke sini. Terus dibisikin sama pembantunya, wah di situ Pak tambangnya belum dibongkar. Oh udah, kalau begitu kita bikin aturannya saja supaya tambang bisa diambil, ya kan? Tuh, ada menteri yang hitam-hitam itu, siapa itu? Bikin aturan dan lain sebagainya. Saya 50% saja, yang lain silahkan bagi, ya kan? Ada tambang di Raja Empat, segitu juga. Loh ini kapal siapa yang ngeruk itu? Wah masih belum ada Pak. Ya udah, saya bikin kapalnya aja. JKW, Iriana, ya semua seperti itu, ya kan? Itu akhirnya mengubah wajah seseorang. Sama sebetulnya, semua maling itu wajahnya rata-rata, ya semakin hari auranya semakin memburuk. Ya kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin ada penjelasan fisikanya atau metafisikanya. Tetapi ketika perilaku itu buruk, itu memang mempengaruhi wajah. Dan sebetulnya juga sebaliknya. Kenapa wajahnya ulama, ya orang-orang yang punya integritas intelektual, ya mempunyai integritas moral dan lain sebagainya, itu wajahnya tampak berseri-seri, walaupun kadang-kadang dia itu wajahnya hitam tapi kelihatan berseri-seri, karena dalam dirinya dan perilakunya itu baik, sehingga kebaikan itu memancar. Dan dalam teori-teori yang kita bisa lihat kalau merujuk kepada ayat-ayat itu, selalu digambarkan wajah yang hitam itu dari perilaku yang buruk, ya kan? Auranya. Tetapi kulit hitam tidak selalu seperti itu, sama seperti putih dan lain sebagainya. Dan inilah satu kehidupan, ya kalau kita melihat tuh sebetulnya prihatin, ya. Orang berbuat jahat terus-menerus itu sebetulnya bukan hanya lupa daratan pemirsa, tetapi sudah lupa diri. Dirinya itu siapa itu dia sudah lupa. Karena dia mengabdi kepada setan, mengabdi kepada materi. Yang terjadi, ya, dia akan hilang rasa kemanusiaannya. Pokoknya selama bisa menggarong kehidupan yang lain, meskipun ada orang menjerit dan sebagainya, dia tidak akan peduli. Ya, cobalah lihat kalau dan zaman dulu ya, di bis kota atau di kereta yang berjubel. Kalau sekarang mungkin kereta sudah nggak berjubel. Ada copet rombongan mengambil tas milik perempuan, perempuannya menjerit dan lain sebagainya, mereka akan ketawa-ketawa. Sama sebetulnya pejabat yang jadi maling juga akan seperti itu. Ya, mereka merampok uang negara, rakyat menjadi kelimpungan, tidak punya stok pangan dan lain sebagainya, mereka ketawa-ketawa. Dan itu mengubah perilakunya dari manusia menjadi sejenis iblis gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah situasi-situasi yang selalu menghantui ya, jiwanya itu selalu menghantui karena akan ada satu perubahan anggapan ya. Kalau punya duit banyak, dia akan bisa menyelamatkan dari umat manusia dengan cara apa? Membayar para influencer ya, membayar para ternak ya, sejenis anjing yang suka menggonggong kepada siapapun selain dirinya. Kalau kepada dirinya dia menjilat, tapi kalau kepada yang lain menggonggong. Itu ciri-ciri anjing gitu kan. Dan itu banyak yang dipiara oleh orang-orang ini karena anjing itu murah ya, memeliharanya itu murah. Tetapi sebetulnya itu fungsinya hanya untuk menghibur. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada sakaratul maut, ya kita bisa lihat aja. Sebetulnya orang-orang yang jahatnya setengah mati itu bagusnya gitu ya.
kalau menghadapi sakaratul maut itu dimasukkan ke dalam ruang kaca, ya, kemudian divideoin, ya. Nah, kemudian bagaimana dia menghadapi sakaratul maut itu supaya bisa ditonton oleh para calon maling yang lain. Ini loh, kalau kamu maling akan menjadi seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.